Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyapa saudara melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami bersuka cita tangan Tuhan telah menolong kami boleh bangun menikmati hari kami di pagi hari ini. Bapa, kami hendak memulai aktivitas kami, dan untuk itu kami memohon pertolongan Tuhan untuk menyertai kami sehingga kami dimampukan melakukan aktivitas kami seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 21. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, proses pengabaran firman Tuhan terkadang tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak pergumulan yang senantiasa menghantui, menggumuli kehidupan pendahulu-pendahulu kita. Bahkan mungkin saat ini kita berada di dalam posisi tersebut. Terkadang kita dihina, diejek, lalu direndahkan. Terkadang ada begitu banyak orang yang menolak kita saat kita memberitakan firman Tuhan bagi mereka. Bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang bagaimana Paulus dan Silas yang ditangkap akibat tuduhan palsu yang terjadi bagi mereka. Paulus dan Silas dianggap sebagai sosok pribadi yang mengajarkan kebudayaan yang bertentangan dengan kebudayaan Romawi pada masa itu. Dalam bacaan kita dikatakan, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Romawi tidak boleh menerimanya ataupun menurutinya. Ini adalah sebuah tuduhan yang kejam bagi Paulus. Mengapa? Karena kita ketahui sendiri bahwa kehadiran Paulus dan Silas pada saat itu bertujuan untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang memberitakan firman Tuhan
dituduh mengajarkan adat istiadat yang bertentangan dengan kebudayaan lokal yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, menariknya dari renungan ini, sekalipun Paulus dan Silas mengalami tekanan, mengalami tuduhan palsu, dan mengakibatkan mereka ditangkap, tapi keteguhan hati Paulus dan Silas di dalam memberitakan firman Tuhan itu tetap dipegang teguh. Hari ini kita belajar bagaimana keteguhan hati Paulus dan Silas di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita, tekanan, tuduhan-tuduhan palsu, berbagai hal yang mengancam, yang membuat Paulus berhenti di dalam memberitakan firman Tuhan, itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk terus memberitakan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan sekalipun begitu banyak tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini ada di antara saudara sekalian yang juga mengalami tantangan-tantangan iman di dalam pemberitaan firman Tuhan. Apakah itu di tempat saudara bekerja, lingkungan tempat saudara tinggal, atau dimanapun saudara berada pada saat ini, yang membuat saudara merasa bahwa begitu berat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan, mengajarkan bagi kita sekalian, betapa besarnya pun tantangan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk setia di dalam memberitakan firman Tuhan. Karena kesetiaan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, firman-Mu hari ini meneguhkan kami untuk senantiasa setia di dalam memberitakan firman-Mu. Walau begitu banyak tantangan, walau begitu banyak cobaan, gangguan dan ancaman, tapi kami yakin jika kami berjalan beserta Tuhan, Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami. Saat ini kami khusus berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBKP Cibinong. Bapak, biarlah kasih-Mu senantiasa menemani, memberkati anak-anak-Mu yang berada di GBKP Runggun Cibinong. Berkati setiap mereka yang bekerja, mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kasih-Mu senantiasa menemani dan memberkati mereka. Buat para pelayan yang senantiasa memberitakan firman-Mu, Tuhan teguhkan, kuatkan hati mereka. Biarlah kasih Tuhan menolong mereka dalam proses pemberitaan firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.